Presiden, pemerintah betul-betul resah, dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar ya, terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Jadi Satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi siapa yang berbuat apa. Sekali lagi, yang kalau pidana ya otomatis penegak hukum kepolisian. Kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian kalau yang terdaftar di Kementerian Negeri, otomatis dari Kementerian Negeri. Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya. Nah, apa resikonya ya ormas-ormas yang tidak terdaftar, yang dinyatakan tidak terdaftar ini tidak mendapatkan pelayanan fasilitas pemerintah. Misalnya mendapat dana hibah boleh. Kita pasti tidak tegas terkait dengan investasi, tidak usah ragu, masuk saja, urusan keamanan kami yang ngurus. Halo, selamat malam pemirsa. Aksi premanisme berkedok ormas kian meresahkan. Mereka tidak lagi penjaga kepentingan masyarakat, melainkan menjadi alat tekan dan juga pemerasan. Negara harus tegas menindak karena ini telah mengganggu ketertiban dan juga iklim investasi nasional. Satgas premanisme sudah dibentuk, sanksi pencabutan status pun siap untuk diberlakukan. Namun apakah langkah ini cukup untuk membasmi premanisme berkedok ormas? Bersama saya Afiani Malik, inilah top issue pada malam hari ini dengan tema tindak tegas preman berbaju ormas. Dan pemirsa, sudah hadir narasumber di studio Metro TV pada malam hari ini. Di sebelah saya sudah ada Wakil Ketua Umum Kadin Pusat Bidang Otonomi Daerah, Pak Sarman Simanjorang. Pak Sarman, selamat malam. Malam, Afiani. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan kemudian hadir juga ekonom dari Indef, Andri Satrio Nugroho. Mas Andri, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kami juga menyapa narasumber yang sudah bergabung dari sambungan Zoom. Ada Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Mas Sugeng Teguh Santoso. Mas Sugeng, selamat malam. Selamat malam, Mbak Alfi. Selamat malam semuanya. Baik, dan hadir juga pakar hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar. Pak Abdul Fikar, selamat malam. Selamat malam, Mbak Api. Selamat malam semua. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Kita bahas soal aksi premanisme berkedok ormas yang jelas kian meresahkan masyarakat. Korbannya bukan cuma masyarakat biasa, tapi juga bahkan sampai mengganggu ke iklim investasi, kepercayaan dari investasi asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dari Kadin sendiri, Pak Sarman, sejauh mana sih aktivitas preman berkedok ormas ini dirasakan oleh teman-teman pengusaha? Ya, pertama kita harus klarifikasi dulu bahwa ini oknum ya, ormas. Karena bagaimanapun banyak juga ormas kita yang positif, sangat positif membangun masyarakat. Membangun masyarakat, menciptakan persatuan dan kesatuan dalam hal ini. Tapi oknum ormas ini memang kalau kita lihat sebenarnya ini sudah terlalu lama ya. Sudah terlalu lama ditangani. Dan ini sudah pada puncaknya, pengusaha kita sudah teriak. Calon-calon investor kita, bahkan investor kita yang sedang membangun pabrik pun sudah sangat-sangat terganggu dan bahkan juga sampai dilaporkan ke kantor pusatnya di China sana gitu kan. Nah ini kan sangat mengkhawatirkan. Kalau sampai ini diceritakan kepada calon-calon yang lain, itu akan mengganggu psikologi mereka untuk jangan datang ke Indonesia dalam hal ini. Karena di satu sisi kita lihat negara pesaing kita yang sangat-sangat intens juga menarik investor adalah Vietnam. Vietnam itu bukan hanya dari sisi keamanan kenyamanan yang dikasih jamin, tanah pun mereka siapkan dalam hal ini. Jadi tapi kalau dari satu sisi ya boleh dikatakan bahwa daya tarik kita masih sangat diminati oleh calon investor dalam hal ini. Tapi bagaimana kita mampu memberikan sinyal bahwa kita adalah negara yang aman dan nyaman.
aman mungkin sudah oke, tapi nyamannya ini, ini yang harus kita pelihara. Nyaman untuk investor. Nyaman investor. Karena contohnya begini, bahwa kita lihat praktek premanisme ini kan bukan hanya ke calon-calon investor saja kita lihat ya. Kalau itu sudah kita lihat di kawasan industri. Tapi Afiani, UKM kita juga yang kena. Jangan salah loh, pedagang-pedagang pasar kita yang ada di pasar tradisional itu setiap hari itu 5.000 perak itu dipalak oleh preman-preman dengan dalih biaya keamanan, biaya koordinasi, ya kan? Ini kan sangat-sangat mengganggu. Tapi kenapa sulit ditumpas kalau Pak Sarwan bilang bahwa sebenarnya teriakan dari dunia usaha ini udah lama gitu. Tapi kenapa baru seakan-akan ada gerakan yang cukup masif, penangkapan ormas yang cukup banyak itu saat ini gitu. Apa yang menjadi hambatan pengaduan dari rekan-rekan pengusaha kepada pihak yang berwenang mungkin sampai ormas itu tidak bisa mendapatkan penindakan hukum yang tegas? Ya, itulah yang kita minta, bahwasanya kalau masalah praktik premanisme ini kan masalah keamanan dan kenyamanan. Nah, itulah yang kita minta komitmen dari pemerintah. Negara harus turun karena ini sudah mengkhawatirkan terutama ancaman bagi calon-calon investor kita dalam hal ini. Nah, kami bersyukur, kami dari Kadin, dari pelaku usaha, berterima kasih sekali kepada pemerintah kita bahwa ini sinyal positif sudah dibentuk Satgas Premanisme dalam hal ini. Dan kita lihat ya berbagai gerakan-gerakan aparat keamanan kita sudah berjalan di masing-masing kabupaten. Di Jakarta, di Bandung, bahkan kita lihat para kepala-kepala daerah itu sudah punya komitmen. Kita harapkan mungkin seperti Pak Gubernur, Bupati-Bupati se-Jawa Barat, mudah-mudahan juga diikuti oleh Gubernur dan kepala daerah di seluruh Indonesia. Ayo kita pastikan bahwa ke depan Indonesia harus bebas dari praktik premanisme. Dan gitu. Anda yakin bahwa kali ini itu akan berhasil? Harapan kami bahwa Satgas ini tidak temporer. Harapan kami Satgas ini bersifat permanen dan dibuka posko-posko pengaduan. Ketika ada pengaduan dari pengusaha, itu cepat direspon oleh Satgas. Kemudian satu lagi, bukan hanya pengusaha UKM, masyarakat juga. Coba misalnya di beberapa lokasi, kalau ada mau rehab rumah, kalau ada di sana ada bahan bangunan, datang preman. Biaya keamanan. Tahu aja lagi mereka tuh ya, ada yang mau renovasi, ada yang membangun rumah. Bahkan gitu. Selama ini Afiani banyak truk-truk yang membawa komoditi kita itu dipalak di jalan. Kalau nggak dikasih lewat loh, hak apa gitu loh. Nah, inilah menurut hemat kami ini sudah akumulasi puncaknya. Mari kita bersama-sama dan kami pengusaha mendukung penuh langkah-langkah dari pemerintah. Ayo kita harus ke satu titik, Indonesia bebas dari praktik premanisme. Oke, baik. Mas Andri, mungkin data dari teman-teman Indef ada yang lebih spesifik lagi sejauh mana sih aksi premanisme berkedok ormas ini mengganggu publik, mengganggu UMKM, bahkan mengganggu investasi asing yang ingin menaruh modalnya berusaha di Indonesia? Ya, tentu kalau kita melihat dari biaya yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha, para investor, tidak hanya asing tetapi juga domestik begitu ya. Kita melihat bahwa ternyata dari biaya yang ada, ini sebetulnya ada biaya yang tidak terduga tadi ya. Biaya yang tidak terduga dan sifatnya hidden cost. Nah, hidden cost ini kalau kita melihat secara keseluruhan dari biaya produksi yang ada itu sampai 20%. Jadi besar ya, 20% ibaratnya kalau biaya produksinya dia 1 juta ya, saya rasa udah ada 200.000 yang harus keluar begitu ya Pak ya. Itu minimal. Itu minimal. 20% itu hitungannya minimal. Karena apa saja cost? Itu minimal karena kan kalau hidden cost ini kan ya tadi banyak pungutan yang sebetulnya di luar regulasi yang ada begitu, yang sifatnya juga ilegal gitu. Dan ini betul gitu ya. Jadi 20% ini yang minimal. Kalau kita melihat dari UMKM, mereka bahkan pendapatannya itu bisa tergerus sampai 50%. Karena ulah si preman. Karena ada biaya-biaya yang pada akhirnya keluar gitu ya, dan sifatnya itu juga tidak sustainable begitu ya. Jadi bisa jadi mau hari raya, betul, bukan fixed cost. Jadi mau hari raya dia harus memberikan THR tidak hanya kepada karyawannya, tetapi juga kepada orang lain yang bahkan tidak bekerja di tempatnya begitu. Nah, ini menurut saya justru menjadi salah satu hambatan juga untuk berinvestasi. Kalau kita melihat bahwa high core kita ya, ibarat kata ya, modal investasi kita begitu ya. Kalau dilihat negara-negara lain mungkin modal investasi 4
bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Nah, kita itu harus mengeluarkan modal sampai ke 6 gitu ya. Jadi butuh 6 miliar US dollar untuk menggerakkan 1 miliar US dollar untuk perekonomian. Jadi cukup besar sekali. Nah, ini salah satunya itu juga dari biaya-biaya seperti ini, hidden cost yang ini yang menurut saya justru membuat investasi yang masuk ke Indonesia sifatnya tidak cukup efisien begitu ya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini menurut saya berbahaya karena kita lihat ya pertumbuhan ekonomi triwulan 1 saja tidak sampai 5%. Betul. Begitu ya. Bahkan kita kan ingin mendorong agar kita bisa tumbuh bisa lebih daripada 5%. Target Presiden 8% malah. Betul sekali. Karena kan kenapa 8%? Karena 2040 kita mau menyongsong bonus demografi. Ya. Begitu. Kita punya waktu hanya 15 tahun ke depan gitu ya. Sedangkan kalau tumbuhnya hanya 5%, saya rasa butuh waktu 20 tahun. Bisa lewat itu bonus demografinya dan pada akhirnya apa? Pertumbuhan ekonomi dari Indonesia ini tidak akan sebesar yang kita harapkan, tetapi dari angkatan kerja semakin tumbuh. Nah, pada akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang cukup maksimal begitu, Mbak. Oke, baik. Saya akan ke Pak Abdul Fikar terlebih dahulu sebagai pakar hukum pidana. Anda melihat seperti apa upaya yang saat ini dilakukan oleh para penegak hukum, kemudian juga ada kepala daerah yang sudah membentuk satgas, sudah mulai turun ke lapangan untuk memberantas preman-preman berkedok ormas. Menurut Anda, apakah itu akan efektif untuk memberantas ormas dan bagaimana dengan masyarakat sendiri, Pak Abdul Fikar? Mereka cukup akan merasa aman ketika satgas ini berjalan atau ternyata banyak juga ormas-ormas yang preman-preman yang tidak bergabung pada ormas yang masih beroperasi di lapangan atau di masyarakat? Ya, kalau soal keberhasilan tentu saja bergantung pada sejauh mana Satgas ini bisa membaca atau membaca problem-problem sebenarnya yang timbul di dalam masyarakat yang ujungnya itu menghasilkan premanisme. Premanisme itu umumnya didasari oleh masalah ekonomi gitu ya, terutama pada kemiskinan dan pengangguran itu sebenarnya yang menjadi pokok utamanya gitu. Jadi artinya memang benar bahwa di sisi yang lain ada dunia usaha yang membutuhkan keamanan dan kenyamanan. Di sisi yang lain juga ada masyarakat yang belum maju seluruhnya, yang belum setara seluruhnya, yang juga bisa merasa marginal, dipinggirkan oleh keadaan karena ekonomi umpamanya seperti itu. Nah ini menurut saya menjadi tugasnya pemerintah. Nah karena itu Satgas harus bisa mendaftar problem-problem ini dengan satu pemecahan yang tepat guna gitu, yang akurat gitu memenuhinya. Apa sih sebenarnya masalahnya premanisme itu? Nah nomor satu kalau menurut saya itu tadi lapangan kerja, kemiskinan itu ya, kemiskinan tentu saja kaitannya dengan pengangguran akhirnya kan ke sana. Artinya apa? Artinya lapangan kerja memang harus menjadi perhatian utama bagi kita untuk mengatasi premanisme ini. Tetapi di sisi yang lain juga selain lapangan kerja dan kemiskinan ini ya, juga menurut saya tingkat pendidikan juga mempengaruhi lahirnya atau banyaknya premanisme gitu ya. Karena apa? Karena ya itu tadi, karena nalarnya yang tidak begitu bagus ya, kemudian ditimpa oleh satu situasi yang sedemikian rupa secara ekonomi, maka ya putusannya atau jalan keluarnya hanya yaitu tadi bagaimana menggunakan kekerasan, kewenangan impor yang kemudian menghasilkan uang secara cepat gitu. Nah akhirnya lahirlah itu premanisme di mana-mana, di pinggir jalan dan seterusnya. Begitu, Mbak Api. Baik, saya harus jeda sejenak. Mas Sugeng, pertanyaan untuk Anda berikutnya, kenapa banyak ormas yang melakukan kekerasan, intimidasi massal, bahkan pembakaran itu tidak, tapi luput dari jerat pidana? Mengapa kemudian sedikit sekali yang banyak yang lolos dari jerat pidana? Dan apakah benar penegak hukum ini seakan-akan ragu untuk memberantas ormas sebelum ada Satgas dibentuk? Kami lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.